Iya, halo semuanya, gimana? Apa kabar? Nah, kemarin kita sudah belajar banyak hal banget ya teman-teman. Dari episode kemarin kita udah belajar banyak hal. Dari pertama kali apa itu C++ segala macam. Terus kita belajar apa itu variabel. Dan dari yang paling baru di episode kemarin, kita sudah belajar yang namanya aritmatika, yaitu gimana caranya penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan segala macam. Oh iya, buat teman-teman yang langsung menonton episode ini, diharapkan untuk coba melihat playlist kita dan menonton episode dari episode awal, karena supaya nanti teman-teman di perjalanan nanti pas waktu belajar bahasa pemrograman C++ tidak mengalami kebingungan. Jadi yang belum nonton episode awal atau mungkin episode-episode sebelumnya, ditonton dulu episodenya, dan itu ada di playlist Dunia Coding. Nah, untuk pada hari ini kita akan belajar nih yang namanya itu logika if then else. Ya, itu jadi ini adalah sebuah logika yang ada di bahasa pemrograman C++. Nah, logika if itu apa? Jadi logika if itu adalah sebuah logika atau sebuah fungsi lah. Bisa dibilang fungsi yang kita gunakan jika kita ingin memberikan sebuah keputusan di dalam sistem. Jadi misalkan aku punya sebuah pertanyaan gitu. Jadi kalau misalkan aku jawabnya iya, dia akan keluar apa, dan kalau misalkan aku jawabnya tidak, dia akan keluar apa gitu. Jadi ini adalah sebuah fungsi untuk pemilihan. Bisa dibilang begitu. Nah, gimana cara buatnya? Nah, ini langsung aja nih kita praktekin di sini. Dan ini aku zoom biar kelihatan semuanya. Nah, seperti biasa kita buat dulu include-nya. Include IOStream di sini. Include IOStream. Oh jadi gini. Wah, salah. Nah, include IOStream seperti biasa. Nah, teman-teman, untuk kemarin itu kan kita menggunakan std ya, kayak misalkan kita mau gunain cout pakai std, terus menggunakan nline pakai std. Nah, di sini ada sebuah perintah yang bisa membuat kita tidak usah lagi menuliskan std ke dalam codingan kita. Nah, itu menggunakan using namespace kayak gini, lalu ditambahin std di belakang. Nah, kalau misalkan kita menggunakan ini, nanti ketika kita menuliskan cout, cin, dan segala macam, itu tidak perlu lagi menggunakan std.2 di depannya. Jadi cukup menuliskan cout, ntar si C++ ini bakal ngebaca. Nah, terus kita buat main body. Nah, ini dia main body. Nah, misalkan ya di sini kita akan membuat fungsi untuk pemilihan nih, teman-teman. Pertama, misalkan aku di sini ceritanya nih, jadi kita punya cerita nih. Ceritanya aku pengen ngebuat sebuah program deh, misalkan ya, cout gitu. Selamat datang di program biar seru nih ya, biar seru. Kita buat aja di sini program dating gitu, misalkan dating. Kelihatan banget ya jumlahnya. Nah, kayak gini. Nah, kita ceritanya mau buat sebuah program dating gitu misalkan. Terus di sini kita buat sebuah pertanyaan, misalkan cout gitu. Halo gitu kan. Kita nanya nih ke komputer. Kamu mau nggak jadi pacar aku, misalkan kayak gitu. Nah, ceritanya kayak gini. Kita kan kita bikin cerita di sini. Misalkan kita punya sebuah program gitu. Di sini programnya bertanya. Kita bertanya gitu. Kita akan mencoba bertanya. Halo, kamu mau nggak jadi pacar aku? Nah, kalau misalkan kayak gini kan kemungkinan ada dua jawaban yang bisa yang bisa jadi jawaban gitu. Kalau iya dan tidak gitu kan.
Dan kalau misalkan dia jawab iya, akan responnya kayak gimana, dan tidak, responnya akan kayak gimana. Nah, ini sama dengan logika if yang akan kita lakukan ini. Jadi di sini kita akan mencoba membuat program pemilihan gitu. Nah, di sini misalkan kita akan mencoba membuat masukan di sini. Jadi misalkan kita ditanya sama seseorang ya, halo, kamu mau nggak jadi pacar aku, misalkan kayak gitu. Nah, berarti kan kita menjawab dengan 2 pertanyaan. Nah, itu kita pakai programnya if then else gitu. Jadi if ini, dan if ini adalah fungsinya nih. If fungsinya. Terus di sini kita buat dulu masukannya. Misalkan ini game, ceritanya ini game. Si out. Jawaban Anda adalah misalkan set kayak gini. Terus kita masukin di sini jawaban kita. Jawaban misalkan. Nah, gitu. Kita kasih jawabannya apa ya? String aja. String jawaban misalkan. Ini berarti kita pakai getLine. GetLine. Nah, gini. Oke, misal begini. Nah, di sini adalah fungsi if-nya. Ya, di sini kita bisa membuat sebuah pertanyaan yang bercabang gitu, logika if then gitu. Nah, pertama kita akan buat dulu misalkan kita jawab iya gitu, apa yang akan terjadi misalkan kayak gitu. Berarti di sini cara penulisan aslinya itu adalah seperti ini. Nah, jadi if perintah fungsinya, terus ini adalah bisa dibilang kondisinya apa, dan ini adalah statement yang akan kita lakukan gitu. Nah, misalkan di sini aku pengen kalau misalkan jawabannya iya gitu. Ya, misalkan jawaban aku adalah iya gitu. Maka si program yang akan menjawab si out gitu. Sekarang kita pacaran misalkan. Nah, gitu. Nah, nanti ketika program dijalankan dan pada saat aku bilangnya iya gitu, maka dia akan mengeluarkan kondisi atau statement yang ada di dalam sini gitu. Dan di if else juga, di if then ini, di kondisi if ini kita bisa buat kondisi kedua, yaitu ketika dia menjawab tidak gitu misalnya. Jadi kita tulis di sini else langsung kita buat statementnya. Nah, ini misalkan kalau kita jawab tidak, maka kita temenan aja misalnya, temenan aja. End line. Nah, misalkan kayak begini. Nah, nanti ketika program ini dijalankan, kalau misalkan kita bilang iya, maka dia akan menampilkan jawaban ini. Sekarang kita pacaran aja. Terus ketika kita jawabnya tidak, maka dia akan menampilkan statement yang ada di bawah sini. Nah, ini yang disebut dengan statement atau fungsi if then else, atau fungsi pemilihan jawaban gitu. Nah, ini bisa berlaku ketika kita pengen buat sebuah program yang ada pilihannya gitu, kayak misalkan pilih 1, pilih 2, atau pilih 3 gitu. Nah, ini kita pakai if then else ini gitu teman-teman. Nah, ini kita tes aja ya programnya di GM seperti biasa. Nah, terus ada CD apa aja di sini ya? Ada dokumen ya? Dokumen ada. Terus ini namanya if, berarti if. Nah, misalkan ini kamu datang di program dating gitu. Halo gitu kan. Kamu mau nggak jadi pacar aku misalkan gitu. Seperti di program tadi. Nah, di sini ketika kita menjawab iya, nanti dia akan mengeluarkan si yang ini. Nah, benar nggak ya? Kita coba. Iya gitu. Nah, sekarang kita pacaran. Tapi kalau misalkan kita jawab tidak atau selain kata-kata yang ada di sini, selain kata-kata iya nggak bisa dibilang kayak gitu, maka dia akan memasukkan jawaban kita temenan aja. Nah, ini bisa dibilang kayak begitu. Tapi else ini sebenarnya tidak spesifik gitu. Nah, kalau misalkan si else ini kita ganti jadi else if gitu, dan kita tulis di sini jawaban sama dengan iya gitu, sama dengan tidak. Nah, misalkan kita gini ya, gitu. Terus misalkan kita buat kayak gini.
dapat jawaban salah. Titik komanya lupa, kurungnya lupa. Nah, ada yang salah lagi apa ini? Oh, ini salah, C-nya gede. Nah, oh ya, ini hati-hati ya teman-teman, karena kalau misalkan kita menggunakannya, misalkan C-nya gede atau apanya gede, itu saya sensitif, jadi itu agak berbahaya. Nah, misalkan kayak gini, nanti pas kita jalankan programnya, if.x gitu. Misalkan kalau misalkan kita bilang iya, dia akan keluar. Sekarang kita pacaran. Terus kalau misalkan dia aku jawab tidak, misalkan set, kita temenan aja. Nah, yang else ini akan keluar jika kita menjawab selain ya dan tidak gitu. Misalkan kita mau jawab hal yang lain, nggak tahu misalkan ya gitu. Nah, jawabannya salah. Nah, inilah yang bisa dibilang if then else atau logika pemilihan. Jadi ini sudah dilakukan jika kita ingin membuat sebuah sebuah program yang itu ada pilihannya, kepikiran 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya kayak gitu. Nah, mungkin untuk hari ini kita cukup belajar if then else yang ini juga teman-teman. Dan nanti mungkin di pertemuan berikutnya kita akan belajar yang namanya if then yang ada di dalam if then nested if bisa dibilangnya gitu. Nah, mungkin cukup ya untuk pelajaran hari ini, dan semoga teman-teman terbantu dengan pembelajaran ini, dan salam tukang ketik.